Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan bermanfaat. Oke, ketua kelas, pimpin doa dulu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Dicek kehadiran dulu ya. Oke, ketua kelas. Ketua kelas, siapa yang sudah hadir? Iqbal Aziz Rizky Maulana tanpa keterangan dan Putri Aulia Susanto sakit. Sakit ya, yang satu orang siapa? Iqbal apa? Iqbal Aziz Rizky Maulana. Ya, sakit. Ya. Kemudian satu Putri Aulia Susanto tidak hadir. ya. Oke. Kita doakan ya yang sakit semoga cepat sembuh. Dan yang tidak hadir, insya Allah bertemu dengan kita di pertemuan selanjutnya. Siapa yang masih ingat materi kemarin sampai di mana? Kesetimbangan kimia. Oke, kesetimbangan kimia. Coba, siapa yang masih ingat apa itu kesetimbangan kimia? Oke. Keseimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaksi dan produk hasil ada dalam persentase yang sama. Oke, bagus. Siapa lagi yang bisa? Oke. Menurut saya kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan dalam reaksi kimia ketika konsentrasi produk dan reaktan tidak berubah dari waktu ke waktu. Oke, berikan dulu aplaus. Sekarang perhatikan slide ini. Ini gambar apa? Dengan sabun. Minta satu orang. Bagaimana dugaan kalian tentang rasa sabun tersebut? Saya kalau vitamin C rasanya asam, kalau sabun rasanya pahit. Oke, mantap. Berikan dulu aplaus. Kenapa vitamin C rasanya asam? Kemudian tadi dikatakan bahwa sabun rasanya pahit. Siapa tahu? Siapa yang tahu? Oke? Kenapa dia rasanya asam? Karena apa? Menurut kamu? Menurut pemahaman kamu saja? Oke, ada yang bisa? Oke, apa? Kalau menurut kamu kenapa dia? Menurut saya mungkin ada senyawa asam di vitamin C. Oh, mungkin ada senyawa asam, bagus. Kalau sabun terasa pahit? Ya, Oh, bingung belum tahu. Oke, bagus ya dalam senyawa. Pada vitamin C itu ada sifat asam. Kemudian pada sabun itu sifat basa. Perhatikan lagi. Bagaimana kalian mengetahui asam atau basa tanpa mencicipi? Bagaimana? Istilahnya tanpa kita konsumsi. Ada yang bisa? Ada? Oke. mungkin ada alat ukurnya. Oke, mungkin ada alat ukurnya. Alat ukur biasa kalian lihat di mana? Kalau pakai asam itu, menentukan asam basa. Belum tahu ya? Oke. Jadi materi kita hari ini itu tentang
pertama itu perkembangan konsep perkembangan konsep asam dan basa. Kemudian yang kedua itu indikator. Kemudian yang ketiga pH, menentukan pH asam dan basa. Pada bagian ini kalian belajar perkembangan konsep asam dan basa. Oke, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan apa itu asam, apa itu basa. Yang kedua, melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan konsep asam basa menurut Arrhenius, menurut Bronsted-Lowry, dan Lewis. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perbandingan berarti perbedaan dari ketiga teori yang saya sebut tadi. Paham? Melalui pembelajaran hari ini, pakai model discovery learning. Ada tahap-tahapnya, langkah-langkah ya. Langkah-langkah itu ada 6. Yang pertama, stimulus, pemberian rangsangan. Kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Pembuktian di sini kalian mempresentasikan, memaparkan hasil diskusi kalian. Kemudian yang terakhir, menarik kesimpulan. Oke, paham? Siap lanjut? Oke, Pas mau. Siap lanjut? Oke, Bu. Sekarang kalian membentuk kelompok seperti kelompok yang kemarin. Oke. Oke, silakan duduk yang rapi. Mana kelompok satu? Ini kelompok satu ya? Ya. Ini kelompok 2. Ini 3 dan ini kelompok 4. Sana, jangan membelakang saya. Oke. Dan makasih sudah banyak tempatnya. Perhatikan tayangan video. Amati secara yang baik. Halo, kembali lagi di channel Cafe. Sekarang kita akan
senyawa basah bisa bereaksi dengan air. Tadi kan baru penjelasan senyawa adalah yang contohnya. Sekarang apakah senyawa asam atau basah bisa bereaksi dengan air? Yang kedua, bagaimana jika senyawa asam atau senyawa basah bereaksi dengan senyawa lain? Dalam hal ini yaitu dengan peran air. Oke, nah sekarang saya bagi LKPD. Ini yang kalian akan jawab. Lihat, saya akan bagi juga literasi, kemudian aktifkan yang ada data, silakan pakai HP. Lihat jawaban-jawabannya. Saya bagi, jadi silakan boleh lihat di internet, kemudian lain melihat di buku. Semua sudah dapat buku? LKPD pas? Lihat langkah-langkah yang ada di LKPD. Baca dulu, dipahami dulu petunjuk dari LKPD. Yang tidak paham silakan bertanya. Oke, saya kasih waktu pengumpulan data itu sekitar 15 menit, kemudian pengolahannya 15 menit. 30 menit baru kita pemaparan. Boleh? Boleh? Boleh. Siap? Siap? Siap. Oke. Siap? Siap.
Kemudian jika kelompok 2, 3, dan 4 beda dengan jawaban yang di kelompok 1, silakan Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan kelompok 2 dan 3. Ingat yang kelompok 1 itu poin A dan B. Kemudian kelompok 2 bagian C dan D. Kelompok 3 itu bagian E dan kelompok 4 bagian L. Di sini kita menyamakan ya, apakah hasil kelompok 1 sama dengan kelompok lain. Siap lanjut? Sekarang saya minta dari kelompok 1. Siapa yang siap memaparkan atau mempresentasikan hasil kalian? Jadi siap-siap saja kelompok 2. B, masa semua. Baik yang B, menurut Arminius, asam adalah Arminius, senyawa yang bereaksi dengan air menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang bereaksi dengan air menghasilkan ion OH-. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang berperan sebagai proton, sedangkan basa adalah spesies yang berperan sebagai akseptor proton. Akseptor. Lanjut. Menurut Lewis adalah asam adalah senyawa yang mampu menerima elektron, sedangkan basa adalah senyawa yang mampu dapat memberikan pasangan elektron. Oke, kelompok lain? Tidak. Oke, masa semua. Menurut kelompok 4, asam adalah senyawa yang bersifat korosid yang dapat merusak benda logam dan non-logam dan rasa masam jika tipis. Sedangkan basa adalah senyawa yang bersifat kaustik yang dapat merusak kulit dan mengakibatkan gatal dan rasanya pahit jika mengenai kulit rasanya licin. Oke, kelompok 3 dapat dengar? Ya. Kalau di kelompok 3 sama dengan mana jawabannya? Kelompok 1. Dari kelompok 1, kelompok 2 sama dengan mana? Kelompok 1. Kelompok 1. Berarti kelompok 4 yang beda. Kalau 1, 2, 3 berarti langsung menjelaskan asam adalah yang berasa masam. Ya, kalau kelompok 4 masih menjelaskan sifatnya. Kalau asam bersifat korosif, kemudian yang basa kaustik. Paham? Benar. Tapi ini kalau 1, 2, dan 3 terlalu singkat.
tadi bahwa apakah ada senyawa asam? Apakah bisa senyawa asam atau basa bisa bereaksi dengan air? Bisa? Bisa. Siapa? Kemudian yang kedua, tentang identifikasi. Apakah bagaimana senyawa asam atau senyawa basa bisa bereaksi dengan senyawa lain atau selain dari pelarut air? Berdasarkan teori siapa? Apa? Serologi dan Messi. Sekarang perhatikan slide ini. Ada 3 teori yang membahas tentang asam basa. Yang pertama adalah teorinya dari Arrhenius. Yang kedua teori dari Goldschmidt dan Lowry. Yang ketiga teorinya Lewis. Bagaimana teori asam basa menurut ketiga teori? Yang pertama teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam ialah zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion H+. Contoh, HCl kalau dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi H+ dan Cl. Jadi di sini terdapat H+ dalam air. Kemudian H2SO4 atau asam sulfat jika dilarutkan dalam air akan menjadi 2H+ tambah SO4. Menurut Arrhenius, basa yang zat yang dalam air dapat menghasilkan amin. Contohnya adalah NaOH. NaOH jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan H+ dan OH. Contoh lainnya adalah CaO atau kalsium hidroksida. Jika dilarutkan dalam air akan terjadi jadi Ca+ dan 2OH. Teori yang kedua adalah teori asam basa Goldschmidt Lowry. Menurut Goldschmidt dan Lowry, asam ialah spesies yang dapat memberikan proton atau memberikan H+. Disebut juga donor ion H+ atau donor proton. Sedangkan basa kebalikannya adalah spesies yang dapat menerima proton. Oke, 3, 2. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, dijawab. Oke. Iya, ini ya, ini oke ya. Oke, bagus. Yang kedua, apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan? Ya. Oke. Ya, yang selanjutnya adalah indikator ya. Ya. Indikator asam dan basa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Ketua kelas, silakan. Dalam pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri ucapan. Terima kasih, Bu.